Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Niswatul Rusdah NIM 202035001, Muhammad Puji Arianto NIM 202035006, dan Leila Lili Puspita NIM 202035011 akan membahas mengenai pendahuluan etnomatematika. Istilah etnomatematika diciptakan oleh De Ambrosio tahun 1989 untuk menggambarkan praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap kebudayaan. Andriani dan Kuntarto tahun 2017 menyatakan bahwa etnomatematika terbentuk dari kata etno, matema, dan tik. Etno mengacu pada kelompok kebudayaan yang dapat dikenali seperti perkumpulan suku di suatu negara dan kelas-kelas profesi di masyarakat, termasuk bahasa dan kebiasaan mereka sehari-hari. Kemudian, matema berarti menjelaskan, mengerti, dan mengelola hal-hal nyata secara spesifik dengan menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mengurutkan, dan memodelkan suatu pola yang muncul pada suatu lingkungan. Dan tik yang berarti seni dalam teknik. Secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya diidentifikasi seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Andriani dan Kuntarto 2017. Maka, etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya atau cultural anthropology of mathematics dari matematika dan pendidikan matematika. Nah, di sini ada beberapa peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, dari Ririn Dwi Agustin, Mika Ambarwati, Era Dewi Kartika 2019, dari Jurnal Pendidikan Matematika, menyatakan bahwa model kurikulum etnomatematika merupakan gagasan kurikulum dalam konteks budaya. Pengaplikasian kurikulum dengan adanya konteks budaya di dalamnya tentu dengan penambahan pendidikan karakter yang sangat penting dalam kurikulum 2013. Tujuan pembentukan karakter menghendaki adanya perubahan tingkah laku, sikap, dan kepribadian pada siswa. Yang kedua dari Nindis Meta, Indriasari Sugiyaryo, Emma Butsi Prihastari 2022 dalam jurnal Jendela Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan karakter berbasis kebudayaan menjadi penggerak bagi pendidikan yang dapat meningkatkan pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan etik peserta didik. Penanaman karakter dalam pembelajaran etnomatematika, materi bangun datar peserta didik yaitu melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang ketiga dari Gita Kencanawati, Catarina Febrianti Ari Irawan 2020 dalam Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang menyatakan bahwa melalui etnomatematika berbasis budaya khas Sunda, pendidikan karakter diterapkan melalui 5 karakter pinunjul murid kahuripan pajajaran. Di antaranya pinunjul kawes gandes, pinunjul tata krama basa, pinunjul rengka paripolah, pinunjul motekar rancage, pinunjul motekar racage, dan rajin bebersih, tulaten, ngarawat, pepelakan, singer, kana pada melan,
Berdasarkan 5 karakter tersebut, diharapkan siswa menjadi mandiri dan disiplin. Yang keempat dari Yuliana Olga Siba Sabon Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro Abdul Rohim 2022 dalam jurnal program studi pendidikan matematika menyatakan bahwa permainan tradisional mengandung unsur pendidikan karakter yang sangat penting seperti nilai nasionalis, nilai kebersamaan, integritas mandiri, gotong royong, tanggung jawab, taat aturan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis karakter budaya berupa permainan tradisional memberikan pengaruh positif dalam menyelesaikan masalah matematika dan memperkuat karakter positif anak. Yang kelima dari Sarah Yulia Safitri Riana Martiyani Roheni Kusmiati Palah Jaka Wijaya Kusuma 2022 dalam jurnal PK Pendidikan Matematika menyatakan bahwa penanaman karakter dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran geometri berbasis etnomatematika batik baten. Motif batik baten mempunyai pesan tersirat di antaranya motif Momoloan yang menggambarkan hubungan manusia dengan sang penciptanya. Motif Bali Kambang melambangkan keharmonisan dan kesatuan. Motif Datulaya mencerminkan kesederhanaan. Motif Kepandaian yang menggambarkan tatanan masyarakat yang struktur, dan motif Batik Mandalikan yang mencerminkan karakter Pangeran Arya Mandalikan yang rendah hati, arif, kuat, dan ramah dan lemah lembut. Adapun tujuan pendidikan karakter di sekolah menurut Omeri yaitu yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa. Yang ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebanggaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Nah, menurut penelitian dari Ricardo, yaitu etnomatematika memfasilitasi peserta didik untuk mampu mengkonstruksi konsep matematika dengan pengetahuan awal yang sudah mereka ketahui, karena melalui lingkungan siswa itu sendiri. Etnomatematika mampu memberikan kompetensi afektif yang berupa terciptanya rasa menghargai, nasionalisme, dan kebanggaan atas peninggalan tradisi, seni, dan kebudayaan bangsa. Etnomatematika menyediakan lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan menyenangkan, serta bebas dari anggapan bahwa matematika itu yang menakutkan. Etnomatematika mendukung kemampuan-kemampuan siswa sesuai dengan harapan implementasi pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya penelitian etnomatematika dalam upaya peningkatan pemahaman matematis siswa menurut Subagio, Andriono, Raswi, dan Arjun 2021. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sarwudi dan kawan-kawan yang berjudul Efektivitas Etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa dalam jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia. Nah, menunjukkan hasil bahwa pembelajaran matematika berbasis etnomatematika efektif dalam kemampuan pemahaman matematika siswa. Hal ini terbukti bahwa dari hasil penelitian dan beberapa indikator kemampuan pemahaman siswa menyatakan bahwa
ada pengaruh etnomatematika terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa, yaitu dalam hal mengidentifikasi, menerjemahkan, menafsirkan simbol, memahami dan menerapkan ide matematis, membuat suatu eksplorasi, serta menyelesaikan masalah matematika. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iumaidi Herian pada tahun 2017 yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMA melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika. Nah, dari penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran PMR berbasis etnomatematika secara signifikan lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan secara konvensional. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Eka Mahindra yang berjudul Project Based Learning Bermuatan Etnomatematika dalam Pembelajaran Matematika menunjukkan hasil terdapat perbedaan secara simultan motivasi belajar dan hasil belajar matematika peserta didik yang mengikuti model pembelajaran Project Based Learning bermuatan etnomatematika dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Abian Semal tahun ajaran 2016-2017. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran Project Based Learning bermuatan etnomatematika terhadap motivasi belajar dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Abian Semal tahun ajaran 2016-2017. Disarankan kepada guru matematika SMP untuk menerapkan model pembelajaran Project Based Learning bermuatan etnomatematika dalam pembelajaran untuk memperoleh hasil belajar yang lebih optimal. Kemudian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hermina Disnawati dan Celestina Aha yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika Tenun Timur pada materi pola bilangan. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa LKS berbasis etnomatematika Tenun Timur telah valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada konsep materi pola bilangan. Dari hasil tes belajar siswa pada tahap field test, lebih dari 80% siswa termasuk dalam kategori tuntas. LKS yang dikembangkan juga mendapat respon positif dari siswa, di mana mereka lebih termotivasi untuk belajar matematika karena ada unsur budaya di dalamnya. Yang selanjutnya, penelitian kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Indiarti Putri yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI. Menyajikan hasil eksplorasi bentuk etnomatematika yang bisa ditemukan pada kesenian bernuansa Islami berupa alat musik tradisional rebana. Rebana lebih mudah masuk dalam kurikulum berbasis etnomatematika di madrasah ibtidaiyah karena kesamaan visi yang dibawa oleh kesenian rebana itu sendiri, yakni adanya nuansa dakwah. Konsep matematika yang ditemukan berupa bentuk fisik dari alat-alat yang dipakai, yakni berwujud bangun lengkung lingkaran, tabung, dan kerucut. Sedangkan teknik permainannya menggunakan konsep matematika menghitung ketukan sehingga alunan musik yang dikeluarkan dari permainan rebana akan terdengar harmonis. Kemudian penelitian yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Eyuis Fajriyah yang berjudul Peran Etnomatematika terhadap Konsep Matematika dalam Mendukung Literasi. Memiliki hasil peran etnomatematika dalam mendukung literasi matematika adalah bahwa etnomatematika memfasilitasi siswa untuk mampu mengkonstruksi konsep matematika sebagai bagian dari literasi matematika berdasarkan pengetahuan siswa tentang lingkungan sosial budaya mereka.
Selain itu, etnomatematika menyediakan lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan lebih menyenangkan, sehingga siswa memiliki minat yang besar dalam mengikuti pembelajaran matematika yang diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan matematika mereka, khususnya kemampuan literasi matematika menurut Fajriyah tahun 2018. Kemudian, yang selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Umaydi Heriani yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA melalui Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran PMR berbasis etnomatematika secara signifikan lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan cara konvensional menurut Herian tahun 2018. Penelitian yang selanjutnya yang dilakukan oleh Ratna Sariningsih dan Gida Kadarisma yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa SMP melalui pendekatan saintifik berbasis etnomatematika, bertujuan untuk mengetahui perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian belajar matematik siswa, serta asosiasi antara yang memperoleh pendekatan saintifik biasa dengan yang memperoleh pendekatan saintifik berbasis etnomatematika. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pencapaian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik biasa dengan yang menggunakan pendekatan saintifik berbasis etnomatematika, serta tidak terdapat perbedaan kemandirian belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dengan yang memperoleh pendekatan saintifik berbasis etnomatematika, dan terdapat asosiasi antar kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan kemandirian belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik berbasis etnomatematika. Sariningsih dan Kadarisma tahun 2016. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniyah Mirza Hariastuti berjudul Permainan Tebak-tebak Buah Manggis, sebuah inovasi pembelajaran matematika berbasis etnomatematika, bertujuan untuk mengangkat kembali permainan tradisional tebak-tebak buah manggis yang sudah mulai jarang dimainkan oleh anak-anak di daerah penghasil buah manggis, khususnya di Banyuwangi. Dari permainan tradisional tersebut dikembangkan suatu permainan baru yang menghubungkan permainan tebak-tebak buah manggis dengan konsep penjumlahan dan perkalian di matematika. Hasil yang didapatkan yaitu pembelajaran matematika dengan menggunakan buah manggis ini merupakan salah satu contoh pembelajaran yang berbasis etnomatematika. Penggunaan sumber daya alam sebagai media pembelajaran dapat membuat siswa lebih memahami materi yang disampaikan karena proses penyampaian yang tidak monoton, membuat siswa memahami dan lebih mencintai keanekaragaman hayati yang ada di lingkungannya, serta melestarikan permainan-permainan sederhana yang ada di masyarakat. Hariastuti R. 2017. 10. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartanti berjudul Etnomatematika Melestarikan Kesenian dengan Pembelajaran Matematika. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hubungan konsep matematis dalam kesenian tari jaipong etnomatematika yang dapat dijadikan topik bahasan dalam kegiatan pembelajaran matematika dan mendeskripsikan konstruksi konsep-konsep matematis yang ditemukan ke dalam matematika. Etnomatematika merupakan kolaborasi antara budaya dengan matematika. Melalui pembelajaran berbasis etnomatematika, siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Pemahaman yang diperoleh siswa bukan hanya sebatas konsep-konsep matematika saja, melainkan juga dengan pemahaman terhadap budaya dalam kehidupannya. Melalui pembelajaran berbasis etnomatematika, kegiatan pembelajaran matematika dapat berlangsung bersamaan dengan pelestarian budaya menggunakan tari jaipong. Berdasarkan temuan dan hasil dari penelitian ini, maka peneliti merekomendasikan penerapan etnomatematika pada tari jaipong.
Salah satu penyajian pembelajaran matematika secara kontekstual adalah saat matematika dipraktikkan dan berhubungan di kehidupan sehari-hari siswa dengan tujuan mempermudah siswa untuk mengetahui secara jelas pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hartanti dan Ramlah tahun 2021. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Melissa Wahyuwidada dan Zamzaili berjudul Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika Bengkulu untuk meningkatkan kognisi matematis yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika Bengkulu untuk meningkatkan kognisi matematis siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Bengkulu, diperoleh bahwa kognisi matematis siswa meningkat setelah diterapkannya pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika Bengkulu. Hasil tersebut ditunjukkan dengan hasil tes kognisi matematis yang diberikan pada setiap siklus. Perolehan tersebut yaitu nilai rata-rata siswa pada siklus 1 adalah sebesar 62,54 dan kognisi matematis siswa meningkat pada siklus 2 menjadi 83,50 menurut Melissa dan kawan-kawan tahun 2019. Berikut merupakan slide daftar pustaka yang kami gunakan untuk materi pendahuluan etnomatematika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.